sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap para ustaz, para guru jamaah Majlis Salim Ma'had Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian jilid kedua dari Syarah Hikam karya dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Ini syarah hikam yang paling banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Ada banyak syarah dari Al-Hikam milik dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada yang Syekh Ramadan Al-Buti juga punya. Kemudian syarah hikam Syekh Zarruq juga ada. Kemudian syarah hikam Syekh Syarnubi juga ada. Banyak, tapi yang paling banyak dipelajari di pesantren ini adalah syarah hikam yang kita pegang ini, yaitu karya dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Kita sudah sampai pembahasan di jilid kedua. Pembahasan di jilid kedua ini nanti dimulai dengan pembahasan tentang wali-walinya Allah. Di pembahasan terakhir kemarin, di makalah terakhir yang ada dalam jilid pertama, itu Allah disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah menutup rahasia-rahasia para wali dengan penampilan-penampilan zahirnya, supaya sir atau supaya rahasia Allah itu tidak direndahkan. Jadi penampilan-penampilan para wali ini sejatinya adalah penutup supaya cahaya Allah yang Allah titipkan dalam sirnya para wali ini tidak direndahkan. Karena begitu cahaya Allah itu ada, seharusnya cahaya Allah ada. Begitu cahaya Allah ada, maka seharusnya tidak ada satupun yang boleh lebih mulia dibanding cahaya Allah. Artinya wali ini mungkin bisa disembah, padahal tidak seharusnya seperti itu juga. Dan yang namanya barang mahal itu pasti nggak beredar di pasaran. Yang namanya barang mahal itu pasti nggak ada di emperan-emperan, nggak ada. Oleh karenanya Allah tutup cahaya yang Allah titipkan di hati para wali ini, Allah tutup dengan penampilan wali yang biasa-biasa aja, yang pakai sarung, yang kadang-kadang pakai celana panjang kadang-kadang, atau pakai juga biasa kayak orang-orang. Ada juga wali hijau, wali hijau, sampurna hijau, macam-macam penampilannya. Itu adalah untuk menutupi supaya cahaya Allah yang Allah titipkan dalam sirnya para wali ini tetap terjaga. Jadi penampilan biasa saja. Nanti pada makalah berikut ini kita akan melihat bahwa memang Allah tidak menunjukkan bagaimana cara kita mengetahui para wali kecuali dengan menjadikan kita wali. Allah tidak akan menunjukkan cara untuk
mengetahui seorang wali pada kita kecuali Allah jadiin kita wali. Pengen apa? Nanti dikasih tahu di sini cara-caranya. Pokoknya Syekh Abdul Qadir Jilani itu gampang resepnya cara jadi wali itu cuma 3. Yang pertama dan kedua sering kita dengar di Jumat, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu 2 tuh, 1 dan 2. Cuma yang ketiga harus tambahin at-tabarri minal hauli wal quwwah. Itu harus membebaskan diri kita dari perasaan bisa. Al-hauli wal quwwah itu adalah kekuatan atau daya untuk menjauhi an-nawahi, dan juga kekuatan atau daya untuk melaksanakan al-awamir. Orang tua dulu, kiai-kiai kita dulu kalau mengartikan la haula wala quwwata, itu artinya la haula, tidak ada kekuatan menjauhi keharaman atau menjauhi maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan melaksanakan kewajiban illa billah. Haul dan quwwah di situ, yang haul artinya kekuatan untuk meninggalkan keharaman, quwwah itu adalah kekuatan untuk melaksanakan perintah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan dan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah. Ini kan sering di Jumat nih, illa billah, kecuali dengan bimbingan Allah. Di situ berarti kita nol, artinya kita ada pada posisi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan gak punya apa-apa. Itu maksud dari la haula wala quwwata illa billah. At-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita benar-benar membebaskan diri kita ada pada posisi nol. Orang Jawa bilang suwung. Ono wong Jawa ngene. Suwung. Suwung itu pokoknya kosong. Kalau udah posisi kosong nggak bisa apa-apa, nanti Allah yang ambil alih. Kalau Allah sudah ambil alih, wallahu yatawallas sholihin, Allah sudah mengambil alih orang-orang yang soleh. Nah ini Allah mengambil alih, ini artinya Allah menjadikan dia wali. Itu udah pada posisi kosong, udah benar-benar nggak ada dan nggak bisa apa-apa. Awal-awalnya sih imtithalul awamir wajtinabun nawahi, awal-awalnya mungkin masih merasa aku melaksanakan perintah, aku meninggalkan larangan. Tapi begitu dilatih dan sudah bisa at-tabarri minal hauli wal quwwah, maka di situ wallahu yatawallas sholihin, Allah yang nanti akan mengambil alih atau yatawalla itu menjadikan wali, mengambil alih dalam arti menjadikan wali atau menolong orang-orang yang soleh. Sholihin di sini bisa kita artikan adalah orang-orang yang Allah jadikan wali. Kayak air galonan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa min haitsu ad-dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi, maha suci Allah, maha suci zat yang tidak menjadikan dalil, tidak menjadikan petunjuk untuk menuju wali-wali Allah, petunjuk untuk mengetahui wali-wali Allah, illa min haitsu dalilu alaihi, kecuali dari arah dalil itu menunjukkan Allah sendiri. Walam yusil ilaihim, dan tidak memberikan atau menyampaikan, Allah tidak menyampaikan kepada wali-walinya, illa man arada, kecuali orang yang Allah kehendaki ayyusilahu, untuk Allah sampaikan orang tersebut ilaihi, kepada Allah. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk untuk mengetahui mana wali-wali Allah kecuali dengan menunjukkan bahwa dialah Allah. Jadi caranya bukan dengan menunjukkan nih wali, ini wali, ini wali, tapi menunjukkan kepada orang, ada satu orang pengen diangkat, pengen mengetahui atau pengen Allah tunjukkan wali-wali yang ada di sini siapa aja. Itu tidak akan
caranya tidak akan dengan menunjukkan orang itu nih wali enggak. Tapi caranya adalah min haitsud dalil illa min haitsud dalilu alaihi. Kecuali Allah tunjukkan ini aku. Artinya kalau udah ini aku kan udah kenal. Kalau artinya ini aku, dia udah kenal, sehingga ketika sudah mengenal Allah itu berarti dia wali. Nah kalau sudah seperti itu berarti dia akan mengenal mana wali-wali yang lain. Jadi sudah ada dalam satu frekuensi yang sama, udah ada dalam satu pemahaman yang sama atau satu pengenalan makrifat yang sama. Jadi ketemu itu aja, kenal aja nanti. Karena sudah sama-sama mengenal Allah, sudah satu pengenalan yang sama mengenal Allah, dan maha suci Allah. Allah juga tidak akan membiarkan para wali itu ditemui oleh orang-orang atau diketahui oleh orang-orang kecuali orang yang memang Allah kehendaki sudah sampai pada Allah. Ini maksud dari walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Dan Allah tidak akan menyampaikan, membiarkan para wali itu dikenal kecuali oleh orang yang memang Allah kehendaki orang tersebut sudah sampai atau sudah wuzul kepada Allah. Itu rahasia. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Caranya Allah memperkenalkan wali adalah dengan menjadikan orang itu wali. Di sini misalnya ada Ustaz Anis wali, Ustaz Aziz wali, Ustaz Fatullah. Saya kalau ngomong Ustaz Fatullah tuh harus agak mukanya ini terbuka mulai namanya Fathah, Fathullah, Ustaz Fatullah. Ini bagaimana cara memperkenalkan, bagaimana supaya Ustaz Madun kenal tiga-tiga ini wali. Ini bukan caranya dengan memperkenalkan nih Madun, nih wali tiga, enggak. Tapi satu-satunya cara adalah menjadikan Ustaz Madun wali juga. Tapi bukan semena-mena jadi wali, tapi pertama menjadikan Ustaz Madun kenal Allah dulu. Nanti begitu udah kenal Allah, ini maksud dari min haitsud dalilu alaihi. Illa min haitsud dalilu alaihi. Ustaz Madun akan Allah tunjukkan dalil tentang kudrahnya Allah, kekuasaan Allah sampai benar-benar mengenal Allah. Baru setelah itu Allah izinkan lam yusil ilaihim illa man arada. Allah izinkan tiga orang ini dikenal oleh orang yang sudah Allah kehendaki, yaitu Ustaz Madun yang sudah Allah berikan pengenalan, sudah Allah berikan wusul. Orang-orang yang sudah Allah berikan wusul kepada Allah. Jadi tiga-tiga, empat-empatnya udah jadi wali. Gak bisa dengan cara memperkenalkan atau ta'aruf biasa, apalagi pakai CV ta'arufnya, atau pakai semacam ini testimoni, itu gak bisa. Satu-satunya jalan adalah dengan menunjukkan dalil untuk Allah itu sendiri atau dalil menuju Allah, menunjukkan dalil menuju Allah kepada seseorang tersebut, sehingga dengan dalil itu maka orang itu kemudian mengenal dan Allah mengizinkan para wali ini kemudian dikenal oleh orang yang memang sudah mengenal Allah juga. Dari sini jelas nanti dibahas juga bahwa mengenal wali itu lebih sulit dibanding mengenal Allah. Lebih sulit. Kalau mengenal Allah, kita bisa paling awal itu mengenal Allah melalui ilmu, belajar aqidatul awam, kenal sifat-sifat Allah, belajar tentang al-jawahirul kalamiyah, kenal sifat-sifat Allah. Itu kenal sifat-sifat Allah melalui pengetahuan yang disebut dengan iman ilmu. Nanti bisa mengenal Allah melalui riadah atau latihan-latihan, dibimbing sama guru, bisa kenal Allah. Tapi kalau mengenal wali itu harus melalui tahap pengenalan Allah tadi, nggak bisa semena-mena, nggak bisa semerta-merta langsung bisa mengenal wali, itu nggak bisa, lebih sulit. Kenapa sulit? Karena kalau Allah jelas, Allah tidak akan tertutup oleh apapun. Tapi kalau wali itu pasti tertutup dengan penampilan zahirnya, dengan penampilan basyariyah atau kemanusiaannya.
Ya kadang-kadang dia makan, tidur juga, sakit juga kadang-kadang. Biasa kayak orang biasa. Maka lebih sulit mengenal wali daripada mengenal Allah. Tapi kalau sudah mengenal Allah, pasti nanti bisa mengenal wali. Kuncinya di situ. La dalila 'ala Allahi siwahu. Tidak ada petunjuk untuk menuju Allah siwahu kecuali Allah itu sendiri. Walau wusula ilaihi bighairihi, dan tidak akan sampai, tidak ada wusul, tidak akan sampai kepada Allah bighairihi, dengan selain Allah. Wa kadzalika auliya'uhu, dan demikian juga para wali-wali Allah. Walamma kana al-wusulu ila Allah taala la yakunu illa bil inayati wal khususiyati, dan ketika sampai kepada Allah atau wusul itu tidaklah terjadi kecuali dengan pertolongan, wal khususiyati, dan dengan kekhususan. Wa yastahilu ayyakuna bi talabin aw sababin, dan mustahil wusul itu dengan tuntutan atau dengan sebab musabab. Kana auliya'uhu al makhsusuna bil qurbi, maka jadilah wali-wali Allah, jadilah wali-wali Allah yang khusus, yang tertentu, bil qurbi, dalam kedekatan minhu dari Allah. Itu kadzalika, demikian juga. Maksudnya demikian itu bagaimana? Tidak bisa ditunjukkan kecuali dengan Allah itu sendiri. Tidak bisa ditunjukkan dengan cara-cara lain. Kadzalika lamma khalaqa alaihim al-khila' al-'azimata. Kadzalika lamma khala'a alaihim, ketika Allah memberikan kepada para wali al-khila'a, akan pemberian-pemberian al-'azimata yang besar, wa tawallahum biminnatihi al-jasimati, dan Allah memberikan kepada mereka pemberian-pemberian yang agung. Fastafahum li nafsihi, maka Allah memilih aulia untuk dirinya sendiri. Wa khtassahum bimahabbatihi, dan Allah mengkhususkan para aulia untuk mencintai Allah. Wa annahu itu apa? Sin itu ya, wa uns. Bimahabbatihi wa unsihi, dan dengan kerinduan pada Allah. Wa tahhara asrarahum, dan Allah membersihkan sir atau rohaninya para wali, min ajnasil aghyari, dari jenis-jenis atau kelompok-kelompok makhluk. Wasana qulubahum, Allah menjaga hati para wali, bima auda'a fiha, sebab apa-apa yang Allah titipkan di dalam qulub, di dalam hati, minal anwari wal asrari, yakni cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia. Allah jaga hati para wali karena di dalamnya ada cahaya dan rahasia-rahasia. Fakanu lidzalika safiyatahu, fakanu, maka jadilah para wali itu sebab demikian, jadi safiyatahu, sebagai pilihan-pilihan Allah, fi ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa khobayahu, dan sebagai pilihan-pilihan juga, sebagai simpenan-simpenan Allah, fi biladihi, dalam negeri atau dalam daerahnya Allah. Kama qala fi ba'dil isyarat, sebagaimana Allah berfirman dalam sebagian isyarat anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian isyaratnya nanti auliyai, nanti kita akan baca selanjutnya. Mengenal Allah tidak bisa kecuali melalui Allah. Begitu juga mengenal wali tidak bisa kecuali melalui Allah. Nah, setelah Allah menjadikan kekhususan untuk seseorang, kekhususan di sini artinya khususiyah, artinya sudah menjadi wali, maka barulah orang yang mendapat khususiyah ini yang terakhir ini mengenal para wali Allah. Prosesnya harus seperti itu, harus dengan inayah atau bantuan Allah, bantuan berupa khususiyah, menjadikan seseorang itu juga sebagai walinya. Dengan menjadikan seseorang sebagai wali, maka wali ini, wali baru ini nih, wali anyaran, wali baru ini juga nanti akan mengenal wali-wali yang lain. Pemberian-pemberian Allah yang demikian banyak, pemberian-pemberian Allah yang demikian agung, ini memang Allah khususkan untuk para wali, dan Allah jaga betul. Bukan pemberian yang sifatnya materi, bukan kekayaan, bukan juga status di masyarakat, jabatan, status sosialnya, bukan. Tapi pemberian yang Allah titipkan dalam hati para wali ini, rahasia Allah, cahaya Allah yang harus dijaga dan jangan sampai nanti diremehkan. Allah jaga betul. Cara Allah menjaganya adalah dengan merahasiakan wali-wali itu dari pengetahuan orang awam.
maka tidak akan mengetahui wali kecuali orang-orang yang memang sudah Allah khususkan atau para wali itu. Orang awam nggak bakal bisa mengetahuinya. Orang awam paling hanya bisa mengetahui melalui cerita-cerita, dan itu tidak beda rasanya. Beda rasanya dengan menyaksikan langsung sirrul khususiyah, menyaksikan langsung rahasia kekhususan yang Allah titipkan di ruhnya para wali. Beda. Kayak orang diceritain ini cahaya lampion misalnya, dia belum pernah melihat lampion, cuma diceritain doang. Dia tahu lampion itu bagaimana, dia tahu, dia bisa menggambarkan, tapi belum pernah melihat langsung, maka dia nggak bakal bisa merasakan indahnya, bagusnya, cakepnya lampion. Nggak bisa, karena baru sekedar penuturan saja. Allah saat menghendaki untuk memperkenalkan mana wali-walinya di negeri tertentu, maka Allah menjadikan orang yang ingin diperkenalkan sebagai wali dulu. Nggak mungkin disebarkan secara umum. Ada sebagian isyarat yang dimaksud di sini adalah petunjuk-petunjuk yang diterima oleh para wali. Di antaranya ini, auliyai tahta qubbai la ya'rifuhum ahadun ghairi. Wali-waliku ada di bawah perlindungan kubah-kubah. Kubah itu ini kubai, di bawah penutupku, di bawah kubahku. Tidak ada yang mengetahui wali-waliku ahadun la ya'rifuhum ahadun. Tidak ada yang mengetahui wali-waliku siapa ahadun, seseorang ghairi selain aku. Wa hadza min ghiratihi, dan ini saking cemburunya Allah atau dari cemburunya Allah alaihim atas auliyaihi. Li'annal haqqa, karena sungguhnya Allah yang hak ta'ala, halnya mahalul Allah itu aghyaru, lebih cemburu ala auliyaihi atas para walinya, min ayyudhirahum ila man la ya'rifum, daripada harus memperkenalkan para wali ila man la ya'rifuhum, kepada orang yang tidak mengenal wali. Falam yaj'al li ahadin dalilan, maka Allah tidak menjadikan untuk satu orang pun petunjuk alaihim untuk mengetahui wali, illa min haitsu dalilu alaihi, kecuali dari segi dalil alaihi, menunjukkan pada kuasanya Allah. Walam yusil ilaihim, dan Allah tidak akan menyampaikan kepada para kekasih-kasihnya illa man, kecuali menyampaikan seseorang aroda yang Allah menghendaki ayyusilahu, agar orang tersebut sampai kepada Allah, ayyusilahu, agar Allah menyampaikan orang tersebut ilahi, kepada Allah. Li'annahu yalbisuhum libasat talbis, karena sesungguhnya Allah akan yulbisu aja, li'annahu yulbisuhum, karena sesungguhnya Allah memakaikan kepada para kasihnya libasat talbis, akan pakaian keserupaan atau pakaian yang samar, bainal anami, di antara bang anam tuh maksudnya manusia, bainal anami, di antara manusia. Wa yudhiruhum, dan Allah menampakkan para wali, para kasihnya, bima yuhkiruhum fi a'yunil khawasi, bima dengan sesuatu, yuhkiruhum yang merendahkan para wali, fi a'yunil khawasi, dalam mata orang-orang khusus, wal awami, dan orang-orang umum. Falam yakun li ahadin dalilun alaihim, maka tidak ada cara li ahadin untuk seseorang dalilun, apa dalil petunjuk, alaihim untuk mengetahui para wali, awusulun bisababin ilaihim, atau sampai bisababin dengan sebab ilaihim, kepada para wali. Ini isyarat-isyarat para wali yang diterima oleh sebagian kekasih-kasih Allah. Allah berfirman, Allah bilang, jadi ini bukan hadis qudsi, bukan juga Al-Quran, tapi ini adalah isyarat yang diterima oleh para wali. Allah bilang bahwa kekasih-kekasihku itu ada dalam perlindunganku, dalam kubahku. Kekasih-kekasihku itu ada dalam kubahku. Tidak ada yang tahu siapapun, cuma aku saja. Siapa yang mau mengetahuinya, pasti itu dengan kehendakku. Aku tidak akan membiarkan kekasih-kekasihku
diketahui oleh orang yang tidak aku kehendaki. Aku hanya memperbolehkan kekasihku diketahui oleh orang yang memang mengetahui aku. Min haitsud dalil ilaih. Orang yang sudah mengenal aku, yang sudah aku kehendaki untuk mengetahui kekasih-kasihku, itulah yang nanti akan mengenal. Dan mereka kekasihku itu juga akan mengenal orang tersebut, orang yang sudah aku kehendaki dan orang yang sudah aku kasih petunjuk untuk wusul, untuk sampai kepadaku. Kenapa demikian? Karena yang bisa menjaga, yang bisa merawat dan juga menghormati titipan-titipan Allah dalam sirnya para wali, ya cuma orang-orang khusus yang memang Allah kasih wusul. Kalau orang-orang awam itu kadang-kadang nggak proporsional gitu penghormatannya. Kadang wali cuma buat doa doang, atau buat sekedar ini aja, hajat kalau ada perlu ya 5 tahun sekali datengin. Sebenarnya nggak itu, bukan itu yang diinginkan, bukan itu yang seharusnya. Demi penghormatan para wali bukan itu seharusnya. Andai itu tahu, andai itu dibuka atau disingkap pakaian-pakaian kemanusiaannya, pakaian-pakaian manusiawi itu semuanya disingkapkan, itu para wali maka akan mengenal betapa masing-masing mereka itu adalah membawa cahaya Tuhan. Bahkan yang awam ini jika melihat itu pasti akan menyembah mereka, akan menyembah para wali ini. Qala fi Lataiful Minan, berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan, fa auliyaullahi ahlu kahfil iwa'i, maka kekasih-kekasih Allah itu adalah penghuni goa pengungsian. Fa qalilun ma ya'rifuhum, maka itu sedikit man ya'rifuhum, orang yang mengenalnya. Wali-wali Allah itu memang ada di dalam satu tempat pengungsian, diibaratkan di sini ada dalam satu goa, tidak ada yang mengenal mereka, khusus hanya Allah saja. Karena Allah itu cemburu, Allah itu lebih cemburu atau sangat cemburu apabila para wali itu dikenal oleh orang-orang yang tidak bisa menghargai wali. Allah sangat cemburu apabila para wali itu kemudian menjadi konsumsi orang awam yang tidak usul atau tidak sampai kepada Allah. Ini maksud dari aghyaru an auliyahi min ayyudhirahum ila man la ya'rifuhum. Allah sangat cemburu untuk memperkenalkan, sangat tidak ridho. Cemburu itu kan gak ridho, gak senang memperkenalkan para wali-walinya kepada orang-orang yang memang tidak mengenal, ya tidak mengenal wali dan juga tidak mengenal Allah. Maka dijaga hanya untuk Allah saja. Qala waqad sami'tuhu yaqul, berkata Syekh Ibnu Athaillah, sungguh aku telah mendengarnya berkata, yakni Syekh Ibnu Athaillah menghendaki syaikhahu, akan gurunya Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Athaillah mendengar gurunya berkata, ma'rifatul waliyyi as'abu min ma'rifatillah, mengenal wali itu lebih sulit dibanding mengenal Allah. Kenapa? Fa innallaha ma'rufun bikamalihi, maka sesungguhnya Allah itu dikenal dengan kesempurnaannya, wa jamalihi, dan keindahannya. Wa hatta wa mata ta'rifu makhluqan mithlaka ya'kulu kama ta'kulu wa yashrabu kama ta'kulu wa tashrabu. Dan hingga kapan engkau bisa mengenal seorang makhluk seperti engkau, ya'kulu yang makan, kama ta'kulu sebagaimana engkau makan, wa yashrabu, dan dia minum, kama tashrabu sebagaimana engkau minum. Sulit. Di makalah yang lain itu Allah menutup rahasia khususiyah dengan penampakan basyariyah. Subhana man satara sirrul khususiyah biduhuril basyariyah. Maha suci Allah yang menutup rahasia
khususiyah, maksudnya rahasia kewalian, rahasia sinar-sinar Allah yang Allah titipkan pada hati para wali dengan penampilan basyariah atau penampilan kemanusiaan. Memang Allah tutup. Karena Allah tutup, mengenal wali ini lebih sulit dibanding mengenal Allah. Mengenal Allah jelas, terang, nyata, kita bisa melihat bagaimana Allah mengelola alam semesta ini. Bagaimana Allah jadikan telur itu ayam. Kelihatannya biasa aja karena kita udah keseringan melihat bagaimana Allah mengatur musim. Tanah ini tanah yang kelihatannya kalau kita injek ini, kalau kita injek ini kuat banget, itu sebenarnya bawahnya air semua atau benda cair. Ya ada air, ya ada ini di perut bumi itu ada lahar, itu cair semua, tapi kok bisa ajek gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang mengagumkan. Dan sudah jelas keagungan Allah seperti itu. Demikian juga keindahan Allah. Keindahan Allah demikian jelas pada keindahan ciptaan-ciptaannya yang sifatnya semua teratur. Kita ngelihat bentuk kita, kemudian bentuk penciptaan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita bandingkan. Ini keindahan-keindahan Allah jelas udah nyata, ceto welo-welo, udah nyata terang benderang. Maka mengenal Allah gampang. Dengan merenungkan alam penciptaan, merenungkan yang ada dalam diri kita sendiri, ini kita udah bisa mengenal kekuasaan Allah. Tapi mengenal wali tidak semudah itu. Mengenal wali kita harus mengenal Allah dulu. Setelah mengenal Allah, kemudian membersihkan diri kita, baru nanti kalau Allah berikan kehendaknya, maka kita akan mengenal para wali itu. Lebih sulit karena memang Allah tutup. Allah tutup dengan penampilan kemanusiaannya yang sama seperti kita. Ya makan kayak kita, minum kayak kita, tapi sebenarnya itu adalah kekasih Allah yang di dalam hatinya itu Allah titipkan rahasia dan cahaya-cahayanya. Wa qala fihi idza aradallahu an ya'rifaka biwaliyyin min awliyaihi. Dan berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, ketika Allah menghendaki ayya'rifaka, untuk memperkenalkanmu, ayyu'arrifaka, untuk memperkenalkanmu biwaliyyin, pada seorang wali min awliyaihi, dari wali-walinya, tawiya'anka wujuda basyariyatihi, maka Allah akan melipat darimu wujud kemanusiaannya wali, wa asyhadaka wujuda khususiyatihi, dan Allah akan mempersaksikan kepadamu wujud kekhususannya si wali. Wa qala sahibu kitab Anwarul Qulub, dan berkata pemilik kitab Anwarul Qulub, lillahi subhanahu, bagi Allah Maha Suci Allah, ibadun, ada hamba-hamba. Domina ya. Apa? Nah? Donna. Domina. Oh, donna. Ibadun. Do sama nun doang gitu ya. Apa itu? Allah memiliki hamba-hamba apa zat benda? Kalau la'ala sawab ya, sona bihim anil ammati, menjaga. Kalau sona, kalau itu sot ya, mengakhiri. Donna budu afrad ya, donna menahan diri. Donna bihim anil ammati, bisa menahan diri. Allah memiliki para hamba yang dia Allah menahan hamba-hamba tersebut anil ammati, dari orang umum, wa adharahum lil khassati,
dan Allah menampakkan hamba-hamba tadi lil khassati untuk orang-orang khusus. Fala ya'rifuhum illa syaklu mislihim, maka tidak akan mengenal para walinya atau para hamba khusus tadi illa syaklu mislihim, kecuali bentuk semisal mereka, au muhibbun lahum, atau orang yang mencintai mereka. Walillahi ta'ala ibadun dhanna bihim, dan Allah memiliki hamba-hamba dhanna bihim yang Allah menjaga tadi ya, menjaga ya, mendengki. Kalau sudah tadi apa Ustaz? Menahan diri, menahan, mendengki. Kalau ini donna, menahan ibadun donna bihim anil khassati, hamba-hamba yang Allah menahan mereka dari orang-orang khusus, wal ammati, dan juga dari orang-orang umum. Wa ibadun adharahum, dan Allah memiliki hamba-hamba adharahum lil khassati wal ammati, yang Allah menampakkan hamba-hamba tadi kepada orang khusus dan orang umum. Walillahi ta'ala ibadun, dan bagi Allah itu ada hamba-hamba yudhiruhum fil bidayah, yang Allah tampakkan para hamba tadi dalam permulaan, wa yasturuhum fin nihayah, dan Allah tutup hamba-hamba tersebut dalam penghujung atau dalam akhirnya. Walillahi ibadun, dan bagi Allah itu ada para hamba yudhiruhum fin nihayah, yang Allah munculkan, Allah tampakkan di ujungnya, wa yasturuhum fil bidayah, dan Allah menutupnya untuk para hamba atau para wali itu di awalnya. Walillahi ibadun, dan bagi Allah, Allah mempunyai para hamba, para wali, la yudhiru haqiqata ma bainahu wa bainahum, yang tidak Allah tampakkan hakikat sesuatu antara Allah dan antara para hamba tersebut. Ilal hafadati, ilal hafa, ya hafadha ya, iya, ilal hafadati, pada orang-orang yang menjaga. Faman siwahum hatta yalqaunahu, faman siwahum, kemudian orang-orang selain mereka, hatta yalqaunahu, sehingga mereka menemuinya, menemui Allah, bima auda'ahum, dengan sesuatu yang Allah titipkan, hum, kepada mereka, minhu, dari ma, dari sesuatu tadi, fi qulubihim, dari hatinya. Wahum, mereka itu syuhadaul malakuti, adalah saksi-saksi para saksi-saksi alam malakut, al-a'la, yang tinggi, was-safihul aiman, was-sahiful aiman, was-safihul aiman, dan orang yang memegang atau yang menyentuh bagian kanan minal arsy, dari arsy, alladzina yatawallallahu, yang Allah memberikan kekuasaan, qabdu arwahim, akan mencabut nyawa-nyawa mereka, biadihi, dengan tangan Allah saja. Fatatibu ajsaduhum, maka jadi bagus jasad-jasad mereka, bihi, sebabnya, sebab qabdi arwahim, karena dicabut langsung sama Allah. Fala ya'du 'alaiha thuraya, apa tharo, fala ya'du 'alaiha tharo, maka tidak akan memusuhi atau tidak akan melewati, 'alaiha, atas ajsad, apa atharo, makhluk, hatta yub'atsu bima, hatta yub'atsu, sehingga mereka dibangkitkan, biha, dengannya, dengan atharo, musyriqatan binuril baqa, musyriqatan, dalam keadaan bersinar, binuril baqa, dengan cahaya kekekalan, al maj'uli fihim, yang dijadikan untuk mereka, bibaqail abadi, dengan bibaqail abadi, dengan kekekalan yang abadi, ma'al baqil ahadi, bersama zat yang maha kekal dan maha esa, azza wa jalla, azza, maha mulia, wa jalla, dan maha agung. Ada beberapa macam wali-wali Allah. Yang pertama, tapi yang jelas secara umum begini, Allah tidak akan memperkenalkan walinya kecuali kepada wali-wali. Allah tidak akan memperkenalkan walinya
kecuali kepada orang-orang yang memang bisa menghargai para wali. Nah, orang yang memang sudah Allah izinkan untuk menghargai para wali. Nah, itu secara umum. Kemudian secara rinci lagi di sini Syekh Ibnu Athaillah ini mengutip perkataan dari gurunya ya Syekh Abdul Al-Mursi, bahwasannya ada wali-wali Allah itu yang memang Allah halangi dari orang umum, tapi Allah tunjukkan untuk orang khusus atau untuk wali-wali yang lain. Jadi orang umum itu nggak ada yang tahu, tapi sesama wali pada tahu. Sama wali mereka saling mengenal, ya ini wali. Kita nih misalnya nih, ini nggak ada yang tahu kan kita ngaji malam Rebo ya, nggak ada yang tahu misalnya. Ini berarti Allah izinkan kita saling kenal di antara kita aja. Tapi di luar kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kalau kita ngaji Rebo. Begitu juga kumpulan para wali itu ada yang Allah tutup dari orang umum dan mereka hanya diizinkan oleh Allah untuk saling mengenal. Allah hanya memperkenalkannya kepada orang-orang khusus. Ini yang model pertama atau macam pertama. Yang kedua, ada wali-wali Allah ini yang Allah munculkan atau Allah perkenalkan untuk orang khusus dan untuk orang umum. Untuk orang khusus dan orang umum ada, supaya orang-orang umum ini bisa mengambil manfaatnya. Wali-wali yang seperti ini biasanya punya misi atau punya tugas, emang turun di masyarakat dan punya tugas seperti yang memang Allah bebankan kepada para wali. Jadi yang mengenal siapa? Yang mengenal para wali kenal. Begitu juga orang awam kenal juga. Karena memang orang awam itu ditunjukkan oleh Allah caranya tadi. Allah yang menunjukkannya dan bisa mengambil manfaat kepada wali itu. Ini model yang kedua. Allah perkenalkan kepada orang awam dan kepada orang khusus, yaitu para wali. Yang ketiga, ada wali itu yang memang Allah munculkan atau Allah tampakkan di awalnya saja. Di awalnya dia dikenal oleh para wali, dikenal oleh orang umum juga, tapi di penghujungnya dia enggak. Tahu-tahu hilang begitu aja, nggak tahu kemana. Ini yang istilahnya yudhiruhum fil bidayah wa yasturuhum fil nihayah. Awalnya itu kenal, saya tahu nih, ini tahu, para wali juga tahu nih ada. Tahu-tahu hilang begitu aja, entah kemana Allah pindahkan. Tapi di dunia juga masih di bumi, cuma Allah pindahkan. Ini namanya wali mastur. Kalau yang dikenal oleh, yang diperkenalkan oleh Allah kepada orang awam dan orang khusus pada para wali juga namanya wali masyhur. Dikenal masyhur itu. Tapi yang mastur ini ada yang di awal sebenarnya dia masyhur. Di awal sebenarnya dikenal oleh orang-orang bahwa dia wali. Tapi oleh Allah batasin. Donna itu Allah batasin tadi. Allah batasin, dah cukup, udah. Nggak boleh ada yang kenal lagi. Untuk aku saja kata Allah. Allah cemburu. Untuk aku saja, yang lain nggak ada yang boleh. Jadi di penghujungnya atau di akhirnya ini nggak dikenal oleh siapa-siapa dan Allah saja yang tahu bahwa dia adalah kekasihnya. Ditutup, benar-benar ditutup, orang-orang juga nggak ada yang datang sama dia. Boleh jadi juga satu waktu dia dikenal, sebenarnya dia menyembunyikan diri, tapi ternyata ada wali yang membuka. Ada wali yang membuka, gara-gara dibuka sama temennya wali ini, akhirnya dipindah ke tempat lain karena memang dituntun sama Allah, dibimbing sama Allah nggak izinkan, Allah nggak pengen dia dikenal sama orang lain. Ada beberapa kisah, beberapa cerita itu tentang wali mastur itu. Seorang wali mastur ketemu sama walinya wali masyhur, kenal. Wali mastur itu ya nyeleneh kadang-kadang. Nyeleneh. Mohon maaf, ngomongnya juga kadang-kadang kasar. Yaitu memang supaya menutupi kewaliannya. Ngomongnya kasar. Dikenallah dia sama seorang wali dan diumumkan, ini wali loh, jangan sembarangan.
Setelah diumumin seperti itu, dia langsung hilang dari kampung itu. Ya sambil ngomong, ah ente, buka rahasia aja. Pindah gitu. Pindah udah hilang, nggak diketahui lagi, nggak ada di tempat itu lagi. Namanya wali mastur. Ada macam wali yang seperti ini. Ada wali yang memang di awalnya, ada wali yang memang di awalnya itu Allah tutup, tapi nanti di akhirnya Allah munculkan. Sengaja sekarang ditutup nggak dikenal, tapi nanti Allah munculkan. Allah perkenalkan kepada para wali yang lain dan juga kepada orang-orang awam. Ini model yang berikutnya, yang keempat. Ada lagi yang kelima, itu para wali kekasih-kekasih Allah yang tidak ada yang mengetahui hubungan dia dengan Allah. Itu tidak ada yang mengetahui sampai malaikat itu hafadhah itu malaikat. Sampai malaikat penjaga itu juga nggak tahu. Antara dia dengan Allah itu nggak tahu. Jadi cuma dia sama Allah aja. Malaikat aja nggak tahu. Nanti baru ketahuan, baru tahu ketika sudah Allah bangkitkan dan ternyata ini adalah syuhadaul malakut. Ternyata ini adalah orang-orang yang memang Allah jadikan syahid, bukan syahid di alam dunia ini, tapi syahid di alam malakut. Nanti baru ketahuan ketika Allah bangkitkan. Malaikat baru tahu sadar, oh ini orangnya. Malaikat aja nggak tahu malaikat. Ini yang keenam tadi. Tidak ada yang tahu. Hingga yaitu malaikat aja nggak tahu, malaikat pencatat tuh hafadzah, nyatatin amalnya aja nggak tahu dia, nggak tahu. Padahal ada. Yang tahu cuma Allah sama dianya. Dan nanti karena malaikat nggak tahu juga, termasuk malaikat Israel nggak tahu. Ini alladzina yatawallahu qabdu arwahihim biyadih. Cuma Allah nanti yang nyambut nyawanya. Malaikat Israel aja nggak tahu. Apalagi malaikat hafadzah yang mencatat amal itu nggak tahu. Cuma Allah yang tahu. Ada wali-wali yang seperti ini, yang sengaja Allah sembunyikan, itu saking cemburunya Allah. Udah jangan ngurus-ngurusin kekasihku, kata Allah. Nggak usah urus-urus, ini pilihanku, cuma aku saja yang tahu, hanya aku. Nanti baru ketahuan ketika ini kan dicabut sama Allah nyawanya. Nanti ketika di hari kebangkitan dibangkitkan oleh Allah, malaikat baru pada tahu itu wali bangkit dengan cahaya yang bersinar, yang khusus dijadikan untuk wali itu bersinar ma'al baqil ahad azza wajal bi baqail abad ma'al baqil ahad. Itu gambarannya seperti itu. Allah bangkitkan dengan cahaya yang abadi bersama dengan al-baqil ahad, yaitu bersama Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Ini udah benar-benar nggak terdeteksi oleh malaikat aja nggak tahu ini ya malaikat. Macam-macam wali. Di antara wali-wali masyhur ya kita tahu, kita kenal dan kita dengar cerita-ceritanya. Di antara wali mastur itu juga ada beberapa macam. Ada yang masturnya untuk kalangan awam saja, tapi untuk kalangan wali masyhur. Di antara wali yang mastur tapi masyhur di kalangan wali ini juga dibagi. Ada yang masyhurnya, ada yang masturnya di awal, ada yang masturnya di akhir. Nah, di antara yang mastur ini, di antara yang mastur tertutup ini ada yang masturnya mutlak. Saya sebut mutlak di sini karena memang wali aja nggak tahu wali yang lain. Wali yang lain aja tidak tahu. Yang malaikat juga nggak tahu, pencatat dan malaikat Israel juga tahu, cuma Allah aja yang tahu. Allahumma ja'alna minhum. Saya ingat lisadatin min izzihim. Gimana tuh awalnya? Lisadatun min izzihim aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum fali fi hubbihim izzu wajah. Kita ini punya pemimpin-pemimpin, kita ini punya panutan-panutan, saking mulianya mereka-mereka ini, maka telapak kaki mereka itu ada di jidat orang-orang, saking tingginya. Illam akum minhum,
kalau kita tidak termasuk mereka, mudah-mudahan dengan ngebahas ini, dengan meneladani kisah-kisah ini, membaca kisah-kisah ini, mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan yang sama juga dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.